penting. Nah, kalau silaturahmi penting, maka pertemuan itu kalau bisa dilaksanakan setiap sebulan sekali. Kita kunjung ke rumah saudara. Ya. Nah, itu pun ya. Saya itu hanya menuruti kemauan daripada saudara-saudara. Saudara-saudara kita ini, saya mohon ya, janganlah kita itu blok-blokan katanya. Memang ada yang informasi blok-blokan dan malah ada yang komentar gimana ini para sepuh kok pada di atas pada berantem. Wah, gak enak banget itu. Nah, maka usahakan kalau bisa dicegah lah hal-hal seperti ini ya. Pokoknya kita nggak usah tanggapi lah kalau kira-kira yang negatif itu udah diemin aja, nggak usah dipikirin ya. Nah, coba sekarang saya itulah evaluasi daripada kegiatan kita yang sudah ada. Nah, sekarang coba minta pendapat dari saudara-saudara ini untuk pertemuan selanjutnya bagaimana baiknya. Nah, Mas Sukir dulu lah yang ini. Kalau saya ya minimal 3 bulan ya. Paling cepat. Bulan ya Paling cepat. paling cepat ya. Forumnya ya seperti kayak gini, jadi jangan terlalu formal banget gitu, jangan. Ya artinya kita kan menjaga dari sisi waktu gitu. Kayak misalnya hari ini Mas Edi siap kedatangan tamu jam 10, ternyata Pak Abbas izin dulu datang siang kan, nggak apa-apa kan. Itu yang pertama. Terus tadi menanggapi masalah keberisikan keberisikan di WA itu emang sumber ininya emang diangkat keladinya. Kalau saya cap juga dari dulu nggak lain sih orangnya. Maksudnya ya udahlah, mereka itu jangan mancing-mancing kita lagi bakar karuan gitu. Maksud saya dia kan lebih senior, maksudnya kan gitu kan. Nanti jangan sampai pemula-pemula kita itu termakan isu gitu. Karena dari dulu ya itu aja orangnya. Cuma modus operandinya aja yang berubah-ubah gitu. Jadi dia selalu menggunakan event-event yang lagi rame gitu. Kayak kemarin setahun telah berlalu ya masalah internet, dia nggak acuh aja gitu, tapi begitu mati berisiknya minta ampun kan. Padahal ngerti juga enggak dia. Maksud saya itu. Jadi ya saya juga minta tolong ke Pak Disaman agar istilahnya mengingatkan orang-orang yang seperti kayak gitu. Jangan terlalu vokal lah gitu. Jangan dianggap bahwa kita itu seperti kayak yang dulu tuh bukan. Karena sekarang eranya kan beda udah. Ilmu kita itu kalah dengan Mas Edi, kalah dengan Mas Heru. Soal teknologi ya. Soal teknologi, memang sekarang itu kita dituntut untuk berinovasi tentang teknologi, terus terang aja. Jujur aja sih, ya menyangkut dengan pekerjaan saya juga seperti kayak gitu, makanya kan ya kita nggak terlalu ini banget lah, bisa mengikuti gitu. Maksudnya itu aja dari saya. Ya mudah-mudahan sih Dimin segera sadar lah gitu. Jadi jangan memprovokasi dulu yang katanya saya anak pendiri lah, inilah. Saya lebih care dengan Pak Abbas malah, jujur aja, daripada sama dia. Padahal kalau dilihat dari kasus dekatnya kan harusnya lebih dekat ke dia ya. Mau kita kan happy aja. Iya betul. Jangan mempermasalahkan masalah. Iya betul, maksudnya gitu. Memperbesar masalah. Ya saya cuma meredam doang, maksudnya ya berusaha untuk dia tuh nggak terlalu banyak inilah apa istilahnya bermasalah di WA. Ada di Mas nggak? Saya rasa itu aja kan. Di Mas mana? Mas Abbas gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Saya hanya menyambung apa yang Pak Sukirman sampaikan tadi terkait dengan pertama mungkin usulan Pak Ketua mengenai pertemuan. Kita memang perlu membangun silaturahmi ya, khususnya yang ada di
Jabotabek ini perlu supaya tetap berguna. Kita bagaimanapun juga sudah muncul rasa kangen di antara kita. Tapi terkait dengan waktu ya juga kan nggak mungkin setiap bulan. Ya. Kalau saya sarankan sih minimal 3 bulan sekali, kalau bisa malah 4 bulan sekali, jadi setahun 3 kali ketemu. Untuk membahas persoalan-persoalan yang tadi kadang-kadang kan bahan persoalan itu muncul dari WA kan. Nah itu mungkin bisa kita pecahkan di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang memang kita sempat juga merasa di WA seperti ada persoalan yang nggak ada masalah sebetulnya, cuman karena komentar-komentar seseorang sehingga seolah-olah terpecah nih pendapat si A dengan si B gitu. Padahal nggak ada. Nah mungkin disinilah Pak Ketua harus punya peran untuk bagaimana mengambil kesimpulan dari adanya seolah-olah nggak ada perbedaan kok sebetulnya, tapi seolah-olah dipicu ada perbedaan. Nah, Pak Ketua coba sekali-kali komen gitu, sehingga karena bagaimanapun Pak Ketua tetap masih dihargai oleh seluruh anggota. Jadi dengan adanya Pak Ketua komen, mungkin nanti juga akan muncul semangat baru dari teman yang masih muda-muda ini untuk oh iya Pak Ketua, bagaimana kabarnya? Kan selama ini kan nggak pernah ada yang nanya ketuanya mana sih, nggak pernah. Tapi kalau dengan Bapak sudah mulai komen, khususnya yang penting ya, nggak secara umum, tapi setidaknya itu akan menumbuhkan juga semangat kebersamaan, rasa cinta dengan keluarga ini ya, karena ada komandannya kok kita berbuat ini kan. Nah mungkin itu 2 hal Pak yang dapat saya sampaikan. Ya saya ini senang aja kalau ada kumpul-kumpul seperti ini. Terutama ya terima kasih nih saat hari ini, sama terima kasih Bapak Edi nih udah dikumpulin dikasih makan lagi di sini. Jadi enak ya. Ya untuk yang berikutnya mungkin nanti di dalam perkembangan ini kalau ada hal-hal yang yang perlu kita, tadi memang usulan saya kan 4 bulan, tapi kalau ada hal-hal yang mendesak yang memang harus dipecahkan karena urgensi sifatnya ya bisa saja suatu saat kita kumpulkan. Mungkin saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi terima wabarakatuh. kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya alhamdulillah menghargai semua dari apa yang kita kerjakan hari ini dan yang kemarin juga. Ya kalau untuk pertemuan ya saya sebenarnya netral aja ya, artinya kapanpun, karena kan juga orang tidak terikat istilahnya, paling ada yang membatasi ya keterbatasan di lingkungan aja paling gitu. Itu aja sih, mau 2 bulan ayo, 3 bulan ayo, mau 2 bulan sekali ayo, ya kalau 3 bulan sekali keberatan mungkin ya. Seperti itu. Jadi nah untuk materi itu sendiri paling yang kita bahas untuk evaluasi aja ketika dalam 1 bulan 2 bulan ya kan, evaluasi. Dan terkait dengan masalah di WA, betul itu kadang-kadang saya juga hanya suka ngintip doang gitu kan, ngelihat ya apa yang perlu saya sampaikan. Ya, paling ketika ada membaca hal-hal yang memang agak negatif, ya sebaiknya kita juga ya bukannya nggak boleh mengomentari, tapi nggak perlu dibahas di situ lagi. Nah, bila perlu kita japri seseorang tersebut, japri aja ya, atau kita minta saran sama Pak Ketua, betul nggak? Karena kita tahu bahwa kita ketemunya udah pada bukannya dewasa lagi, udah pada aki-aki semua, ya? Nah, dari latar belakangnya berbeda, status sosial berbeda, pendidikan, pokoknya semua berbeda, pemikiran, bahkan mungkin hegemoninya ada gitu kan. Nah di situ kita harus saling melengkapi tadi. Nah di situ kita saling menyadari bahwa memang hidup itu nggak gampang sebenarnya, tapi juga nggak sulit. Yang penting kita punya jiwa legowo. Nah tetap kita sampaikan kepada Pak Ketua, dan Pak Ketua lah nanti akan menyampaikan kepada yang bersangkutan. Terus ya mungkin klarifikasi nanti ketika memang gitu ada miss di grup itu sendiri. Ini nggak jauh beda dengan organisasi yang ada kan. Tapi saya sendiri ada organisasi, biasalah pemikiran, ide dan sebagainya pasti berbeda. Betul nggak Pak Ketua? Nah makanya kita sarankan biar Pak Ketua lah. Dan kembali lagi, Pak Ketua ini kadang-kadang memang nggak buka semua di WA kan kesibukan segala macam, paling tidak ya kita japri lah nanti, atau kelewat istrinya mungkin gitu ya. Iya. Pak tolong baca. Oke, hanya itu ya, saya juga mohon maaf baru kali ini bisa seperti ini. Saya senang dengan pertemuan seperti ini walaupun jarang-jarang, tapi intinya evaluasi. Hanya itu yang saya sampaikan Pak Ketua ya, mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke pokok persoalan bahwa sebetulnya kita tuh menghadapi KPS tetap bersatu, tetap berjalan keseimbangan kaitannya. Dan pada dasarnya kita sebagai sesama saudara itu tidak pernah bisa berkendali, tidak pernah ada rasa pemusuhan. Yang menimbulkan pemusuhan adalah suara-suara yang sumber, tulisan-tulisan yang itu tolong. Karena ini adanya di grup yang diketahui oleh ketua, tolong seandainya ada yang kayak gitu langsung saja ditegur. Karena mungkin kalau sudah lewat jadwal itu ya nyatanya pernah berkali-kali tapi nggak ada respon. Nah barangkali kalau bapak ketua yang bilang ya langsung meletakkan pada persoalannya, alangkah baiknya kalau begini bagaimana kita bisa diatasi. Karena apa, kalau kita ketemu sama Bibin ya itu memang saudara aku, kata aku, kita biasa berangkulan, bersalaman, itu nggak masalah. Nggak masalah. Artinya tidak itu. Makanya untuk mencegah biar yang pemula-pemula itu tidak menganggap bahwa di antara tersebut itu ada pertentangan, kuncinya sekarang itu letaknya kok persoalan sudah jelas, ada teman-teman yang ngambang tulisan-tulisan yang itu. Nah kalau Pak Ketua yang bilang tolong ya. Nah nanti kalau sudah Pak Ketua sudah mendalilkan tulisan dan itu tidak menyelesaikan masalah, ya terserah tindakan apa yang mengganggu. Pada intinya kita nggak ada kekerasan itu nggak ada, itu semua saudara. Jadi kita nggak bisa dikatakan kuncinya cuma itu aja. Karena kalau ada suara-suara sumbang, suara-suara ini akan bisa terhancur, akan terbenam lagi. Kira mengikut dia pesan-pesan. Tolong. Ya maaf, memang saya keluar dari grup saya dan belum perlu lagi saya berkomen juga gitu karena saya orangnya nggak sabaran, jadi nanti kalau ada kayak gitu lagi saya lebih keras lagi. Legowo. Jadi Sudah terwakilkan. Nah, dari yang muda Yang muda Pak Edi. Kita sudah terwakilkan bertiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya terima kasih karena saudara-saudara semua, Pak semua bisa hadir ke rumah saya. Sekaligus kita ada pembahasan mengenai pendataan sebenarnya awalnya ya, itu. Kebetulan karena Pak Ketua hadir, saya berterima kasih karena bisa menyempatkan waktunya hadir. Kalaupun boleh kita sharing dengan Pak Ketua, memang generasinya ini kalau saya bilang udah beda. Kita yang muda-muda ini maunya semua serba cepat karena via telepon, via video call, via transfer, via apa bisa cepat gitu loh. Tapi kan kalau orang-orang tua dulu maunya kalau nggak tetap muka kurang puas. Nah, jadi kalau mengenai pertemuan saya setuju aja 3 bulan sekali, saya setuju sekali. Mau dimanapun, ayo. Emang kalau yang kemarin-kemarin, mohon maaf sebelumnya nih saya buka aja. Bukan saya nggak, saya sebenarnya agak kecewa dengan kejadian waktu di Perembun. Begitu Pak Ketua melarang kita untuk menyalakan proyektor untuk penelusuran masalah pendataan. Karena kita di tim pendataan, maunya nih Pak Ketua, ini share ya Pak Ketua, bukan ini. Bukan ngambek. Curhat. Setiap pertemuan kalau bisa kita bahas mengenai pendataan, karena pendataan itu adalah bukti tali persaudaraan kita. Antara hubungan si A dengan si B itu hubungannya di orang tua itu di mana kan? Karena kalau saya kepada Sipin juga sebenarnya nggak tahu, tapi karena begitu ada nyambung di Mbah Ngadi dan Mbah Sumeri, oh itu satu mbah lagi kan gitu. Sebenarnya cuma gitu Pak. Yang iya maksudnya nyambung lah mbah-mbahnya ini. Jadinya mbah-mbah ini nyambung, kita tahu oh bener bersaudara. Karena program-program pertemuan yang akbar itu justru bagi kita tim pendata tuh bisa mendapatkan income terbanyak pendataan ketika ada salah ataupun koreksian. Karena mohon maaf dengan data yang tahun 84 dengan data yang sekarang banyak berubah, berbeda jauh. Ketika Mas Udin masuk, sekarang yang tadinya anaknya cuma 4 nambah jadi 6.
Ada yang jadi banyak lagi. Ini yang membuat akhirnya kalau di kita tuh takutnya generasi Pak Le Pak D ini nggak ada, kita udah bingung. Bingung karena apa? Di era 84 data yang kita punya sudah kita konversi, sudah kita buat, ternyata berubah lagi. Masih ada kekeliruan. Nah ini yang kalau menurut saya Pak Ketua mau nggak mau mesti ambil sikap, tindakan bahwasanya ayolah kalau memang data itu penting disegerakan. Saya dengan Mas Heru hanya bisa nanti memancing seseorang aja supaya kayak Sabto nih ya. Sabto ya. Ini kita belum tahu Hanif, kita juga belum tahu ini siapa di grup kan itu namanya baru. Terus kayak kemarin namanya Yani Astuti, ya. Saya lucu, dia minta pengen kenal tapi muka dia modelnya pakai cadar. Di Jakarta masalah itu. Bukan di luar daerah sih ya. Ini orang bagaimana ya mau kenal tapi diri sendiri nggak mau kenalin. Satu kedua di saya datanya kayaknya belum ada itu namanya yang Astuti gitu kan namanya. Kuat jadinya tadi makanya yang kayak gini-gini perlu sesuatu pendobrak ya mau nggak mau kan Pak Ketua yang bisa merubah keadaan di grup KKS ini yang di WA itu ya paling isinya hari ini menunya lagi makanan ibu-ibu kan mending banyak kalau ditanya perkembangan punya sampai 300-500 WA yang nggak penting. Nah itu mudah-mudahan Pak Ketua bisa mengambil inilah inisiatif untuk bagaimana caranya merubah bisa memfilter. Nah kalau masalah kegaduhan ya memang saya bukan belain Mas Herman ya di sini ya. Saya sering telepon dengan Mas Herman karena kesalahan dia bahwa saya mesti kasih tahu. Ada apa juga. Kayak masalah dana yang 4 itu bisa telepon. Mas Herman kapan mesti ngulanginnya? Karena itu dipertanyakan sama bendahara, sama ketua. Saya bukan akhirnya mau beda sana beda sini ya. Jadi muka sana. Bukan kan ini persoalannya ini saudara. Kalau gara-gara duit 4 juta jadi perselisihan, ya mau ngapain kemarin dikumpulkan. Sedangkan saya dana yang itu paham. Masih ada ditanya di saya. Biang-keroknya saya tahu nih yang bikin mancing-mancing. Kan rencananya mancing tuh Pak. Supaya orang ikut berdonasi. Sampai ada bahasa jangan 50-100 kita bikin 25 atau 10.000. Tapi saya ngirim yang 20 sama 10. Iya makanya itu kan akhirnya sebenarnya kita untuk memancing saudara untuk ikut berdonasi, berpartisipasi. Tapi acara itu kan gagal. Mau diambil alih untuk pemugaran, saya bantah langsung. Telepon Japri ya masih nggak bisa karena alatnya dana itu untuk pengukangan, pertemuan. Ini saya ceritain sini supaya saya posisinya juga nggak salah karena saya bukan mau belain Mas Herman atau belain Pak Disuki, bukan. Posisi saya serba salah nih saudara semua. Pak Disuki juga saya tekankan, Pak ini belum, yang ini belum ya Pak yang ini udah ya duitnya karena namanya doang. Saya ingatnya Pak ya, saya ingatkan terus karena apa? Jangan sampai nanti mentang-mentang sini bendahara megang keuangan tapi datanya nggak valid. Kalau Pak Saman paham itu nggak valid semua. Jadi kayak gini Pak Del, ya. Pak Herman pernah nge-share ada 5 atau 6 nama, tapi uangnya nggak cukup segitu, nggak sesuai dengan nominal. Makanya Pak Saman juga harus tahu ya, itu Herman. Makanya yang tahu saya Maya ini gimana nih kasusnya, jadi yang nagih ke Herman. Jadi kayak gitu, termasuk juga yang 4 juta. Ngomongnya enak banget, lamis, lemes gitu. Nggak lama saya transfer lagi, sampai di Narita kasusnya jebol juga kan. Ya itu digunakan untuk anggota KKS yang lagi kemalangan ya. Sementara kan dia bilang kan sementara Le. Ya udahlah nggak apa-apa sementara. Tapi benar ya, iya dia bilang iya. Ya gimana coba? Kita nolongin malah kita yang dibentuk. Ya karena ada beban moral di Pak Sukir. Iya. Merasa menerima uangnya, merasa mengeluarkannya, tapi ketua nggak mengasih. Nah, memang meskipun jalurnya benar untuk
kepentingan juga donasi bersama juga nggak ada. Tapi peruntukannya beda. Nah, peruntukannya beda. Caranya. Nah, terus mengenai sekarang Singon Bionet, rencananya kita mau batasi. Pihak luar hanya bisa membuka. Tapi orang yang berdua ini yang upload dan bisa menambahkan. Tapi di Reabas ini semua bisa membuka supaya jawabannya sama. Jawabannya kalau ada pertanyaan mengenai Garis keturunan. Silsilah lah, anaknya Singon Bionet itu buyutnya berapa bisa periksa. Jadi satu jawaban. Karena ini yang parah kan sekarang kalau yang saya lihat kita mesti ke Darti atau itu. Tapi belum tentu dia bisa dihubungi langsung kan. Sedangkan yang bertanya ini orang muda yang baru yang gak sabaran. Akhirnya takutnya keluar. Ini yang saya takutin pada makanya sekarang rencananya itu hari ini itu pembahasan pendataan menyatukan membakukan nama Singon Brijo tadi sudah valid berarti sudah benar, terus dibukakanlah paspor masing-masing untuk buka masuk ke lebih dalam masalah Singon Bionet. Karena nanti di situ ada yang tidak bisa dibuka oleh orang lain, hanya bisa buka foto. Ya Mas Heru ya. Jadi hanya orang buka Singon Bionet bisa, begitu dibuka foto, begitu silsilah nggak bisa. Masih kita lakukan. Itu kita rahasiakan. Nah, Pesan Pak Sudiman, iya, pesan banyak saudara yang pesan begitu. Dan dari awal juga saya di restoran juga ngomongnya begitu, bahaya gitu. Nanti tim pendataan akan dapat dari saya yaitu PDF yang sudah jadi, yang model anak, cucu, buyut, waring, canggah ke bawah. Dapat juga. Jadi anaknya berapa, cucunya berapa ini. Nanti saya buat untuk sistemnya mungkin nanti itu di PDF karena supaya bisa digampang dibuka oleh Pak Lepadi semua ini ya. Kalau saya kasih ke Heru sistemnya Excel kan nanti kesusahan lagi di Bukanya. bukanya. Jadi nanti saya share sesuai yang data masuk. Nah makanya kalau tim pendataan sih pasti kita tetap pertemuan ya Pak De ya. Iya. Tetap ada pertemuan karena bisa ada sebulan sekali, bisa sebulan Dan jadi tergantung. kebutuhan situasi tadi. Sesuai kebutuhan. Karena Kadang-kadang kita ketemu di jalan juga. janjian. Iya. Jadi gitu Pak De, tim pendataan tuh waktu untuk kalau pertemuan tidak ada batasannya, sesuai dengan kebutuhannya dan sifatnya untuk mengupdate. Nah jadi kalau Pak De nanti buka udah enak tuh. Oh anaknya ini 8, oh ini 8 punya anak sekian, cucunya buyutnya. Itu Pak De. Jadi maksud saya jawaban dengan seluruh tim pendata sama. Jangan ada bahasa sini tahu tapi ragu-ragu. Tapi kalaupun itu enak, dia hafal di luar kepala. Basrudin kan hafal. Nah, yang sini-sini kan mungkin Baru kenal nama. Singodiko Tohirin ke atas hafal nggak? Tapi gitu. Nah ini kendala di tim pendata gitu, makanya nanti di tim pendata tetap dibuat yang termudah bagi yang lain dan menjadi acuan. Tetap saya nunggu berita dari itu sama Ledarti. Tetap semua kerja karena yang ke atas ini, yang saya ke atas belum semua yang valid. Karena apa? Di dalam data itu sebetulnya harus benar-benar lengkap. Iya. yang emang nggak tahu posisinya ada di mana sekarang masih hidup tanpa dulu Terutama nama sama sebutan. baik. Kalau kayak Ini Mas Ellen Heru, Nasirin tukang itu tuh saya pancing-pancing edit. Pade nih ya. Nah, Heru. Update. Hah? Tukang update. Update. info terakhir kan kita yang setelah telepon dengan Pegangannya laptop terus. Cengkareng. Itu leknya Nasirin itu. Adik Leknya dari emaknya. karena adik dari emaknya istrinya Pak Mulyo Widadi. Ada Mulyo supir Widadi itu ya itu tadi iparnya Darwati, Pak Tarjo. Iya. Anjarwito, Mulyo Widadi itu kakak Kakaknya kandung. kakak kandungnya Pak sama Tarjo. Tapi yang istrinya ini ipar. Iya. Itu masih keluarga dari Tapi masih keluarga Wongson dari ini. Wongson ini karena Sayang gelap dengan si Bongso wajahnya Pamilo Mas Heru. terjadi pernikahan.
pesanan. Kalau jawabannya gelap baru saya. tahu sekarang ini, makanya dulu ngotot-ngotot kan Iya. orang puyeng Pak. Iya lah. Nggak apa-apa. Ya tolong yang kayak gitu itu ya tolong dikendalikan juga. Ya kan Itu yang mengakui saudara. Tapi ada nih Pak De, mungkin Pak De tahu enggak bagaimana nih. Kayak Syariah dengan Niwan dan Klendet itu kan juga mesti di cross check, harus dibuka. Ada lagi Bambang anaknya Pak Maksum atau anaknya Pak Suratman. Gitu aja. Kalau dari mudanya dulu sebelum ini diaku awalnya diaku sebagai adiknya Misbah. Misbah itu anaknya Mbah Jamari yang paling bontot dianggapnya. Ini Misbah punya anak Bambang. Tapi dalam berikutnya remaja diaku anaknya Pak Maksum. Setelah ketahuan lagi anaknya Pak Suratman. Begitu sekarang terkuak amal itu kan ini saksi hidup nih, makanya saya bilang ini wanti-wanti jangan sampai hilang kan gitu. Itu anaknya Pak Sarun Sama Sumi. Siapa? yang di Bojone Suratman siapa? yang di Kreo ya. Iya. Oke, paham ya. Paham. Itulah kasus di lapangan. Banyak. Ini bukannya Sama aib. sama yang Bukan di aib, Kreo. bukan. Cuma kita mau Bukan meletakkan nikah. pada posisinya. Statusnya kayak Niwan gitu. Statusnya kayak pada Niwan dengan Niwan persis. Klendet Saudara nikah ya? punya Saudara anak. ya? Hah? Saudara Ya ya? sudah. Saudara Pak De. Itu loh. Sama-sama satu San Ngalim. Maksudnya ada problem yang kalau model Nasirin itu, Le Nasirin itu akhirnya gampang kita konversi karena mengakui semua. Tapi ada saudara yang kita konversi nggak mau nih, karena yang nggak bisa itu aib. Nah ini yang berat tadi. Ini yang takutnya generasi ya sekelasnya Pak udah nggak ada, udah itu dianggapnya sebagai bukan anak Sunan beliau lagi, keturunannya lagi. Tapi kalau toh dia tidak menganggap anak Sunan, tapi dia tetap keturunan Sunan Bogor. Iya, Neneknya. kan kita nggak valid jadinya. Jadinya nggak valid. Gitu. Nggak valid kan Pak jadinya. Kalau sekarang Pak ini anaknya, Pak nggak ngakui. Tapi saksi yang lain mengakui. Bogil Pak. Saksinya nggak cuma satu loh. Saksi cuma satu. Itu kampung. Kan susah kan Nggak sekampung dong dia. Sekarang pertanyaan saya nih Pak di tim pendata ke Pak Ketua. Apakah tetap harus ditulis atau nunggu konver dari Konfirmasi dari yang bersangkutan? Kalau menurut Pak Ketua itu. Menurut Pak Ketua gimana? Sekarang saya balik bertanya. Jadi untuk pendapat apapun bentuknya kalau sudah menjadi tali hubungan suami istri ya, walaupun ini sama-sama KKS tetap harus tercatat, tetapi dari pihak laki-laki tetap keturunan KKS, jangan sampai itu dianggap Tidak ada. apa namanya suatu aib ya. Memang itu kenyataannya ya. Oke. Ya harus ini harus menerima. Tapi Pak ini dua-duanya garis darah KKS. Sunan loh. Lah iya. Dari sana Baseng itu sama- kan anak lanang dan wadon. Ambillah keturunan Mania. dari lanangnya. Nah, masalahnya lanangnya ini belum mau mengakui. Ya itu ya salah. Salah. Salah dia ya? Gimana? Salah dia. Baiknya gimana, Tapi Pak? kita itu tetap mencatat ya. Tetap ya? Tetap mencatat. Berarti tetap dipublikasikan Iya, ya Pak ya? publikasikan. Itu bukan aib. Ya banyak sih, bukan hanya terjadi di situ Fakta saja. lapangan namanya. Di Pandak pun terjadi seperti itu. Anak kakak dengan adik anaknya nikah. Ketumbang. Ada. Jadi jangan nunjuk. Nah ini kan kasusnya, mohon saya Oke. sedikit. Ini kan kasusnya normal-normal saja. Nah bagaimana terhadap kasus yang bahasanya kecelakaan? Apakah ini juga Benar. apakah ini juga harus ditulis? Nah, Karena kecelakaan Pak, yang mungkin menurut mereka dianggapnya sebuah aib. Padahal menurutnya kan Tapi kalau Niwan itu bukan bukan kecelakaan. dinikah. ini Iya, tapi kan karena kecelakaan kan. selama ada surat itu Iya, cuman kan karena kecelakaan sehingga dinikah. Kalau karena kecelakaan tidak dinikah ya kita mungkin tidak berani juga mengganti nikah.
Catat aja. Catat aja. Oke, catat pribadi. Karena takut tadi saya bilang. Saya setuju. Generasi ini nggak ada. Iya. Begitu saya publikasikan, banyak yang protes. Saya nggak bisa jawab. Iya. Tapi catatannya gimana? Kan nikah juga ada 3 versi. Nikah siri, nikah KUA, apa nikah Lari. nikah kontrak. Gambir. Kiri gambir pada Mutah. Kinang. Di dalam keturunan sepengetahuan saya nggak Tidak ada ada. urusan Tidak dengan ada urusan itu. itu. Cuma yang Untuk berbeda. catatan aja. Ya iya, pokoknya kalau memang itu anaknya ya udah. Udah Boleh selesai. Iya. Tidak ada istilah resmi dan tidak resmi ya. Soal yang itu mau dicatat apa tidak urusan mereka, tapi pendata Tetap harus nyata. mendata. Oke, siap. Nah, itu. Nanti Tuh. sewaktu-waktu anaknya nanya bisa Masih jawab. keturunannya. Masih. Anaknya sudah nanya Ah. dan sudah sering berusaha komunikasi. Ah. Tetapi dari pihak saya benar-benar Ya nggak boleh begitu. Nah, ya itu dia Pak yang jadi masalah. ini tanggung jawab Kita ketua. ini bukan kita ini bukan malaikat Pak yang berani menentukan itu. Kan tetap kita minta pertimbangan. Ya. si anak itu sudah berusaha Baiknya itu bagaimana kalau ada masalah? apa ya menghubungi, minta nomor telepon, mau nikah pun minta izin. Tapi dari seluruh keluarga dia Tuh berarti di tidak sini jadi menolak. ketua kan begitu kan. Makanya kan saya ini banget gitu apresiat banget terhadap ketua yang satu ini dari era 80-an loh. makanya marwah ketua itu kita jaga benar. Jangan kayak Dimin ngomong ngaco sama kemari. Itu saya gedengnya di situ Pak Ketua. Iya. Ngaco. Besok kalau misalnya dia melemparkan apa di WA, postingan apa di Ya WA, saya harus langsung bisa. tag aja. Itulah yang bisa Jadi menyelesaikan biar adalah tidak Pak ada Ketua. saut-sautan. Iya, supaya di WA nggak muncul prasangka-prasangka. Iya. Karena yang pada saat itu bilang bapak saya sesat mayor, saya Jakti, tapi tidak ada klarifikasi di itu. Oke, Bapak Bilang Ketua. sama dia, Kir, itu omongan ngawur, dia makin dijawabin, dia makin marah. Aku balas lagi, dia makin itu. Ya udah. Oke, tadi udah kan, sehingga Pak Ketua merespon daripada Mas Edi seperti apa. Karena mengingat waktu mungkin, iya. Silakan Pak Ketua, baru ngobrol nanti. Emang udah selesai? Belum. Belum. Belum Saya bertanya doang. selesai. Saya bertanya dengan Pak Ketua, pendataan ini apa tetap mesti ditulis atau tidak ditulis? Lanjut. Lanjut. Ini jawabannya lanjut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Pasti ada. Lanjut. Ya. 7 suara. Ya, dan Kasihan anaknya. Satu, Iya. saran saya satu, kedua kalinya ya, untuk memperkuat pendata boleh nanya ke pihak yang satunya lagi, emaknya kalau itu boleh mencari orang lain lagi untuk meyakinkan benar nggak sih itu kejadiannya begini ya kan Pak? Ketemu dia. Karena nanti gini Pak Ade, apa Pak Ketua bisa Ibunya, sebagai ibunya. Pak Ketua ini Iya. Ada beban. menjadi delegasi atau merukunkan yang tadi sudah putus, nah, digabungkan lagi karena Pak Ketua saya panggil kalian berdua ini karena kasusnya begitu. Ini loh bukti datanya, saksinya ini. Jadi nggak berat di Karena kita mencari data itu bukan saksi sebagai ini tanda bukti ya. Tanda bukti. Bapak ini juga disaksi karena dia orang nikah sama dia tuh. Tuh sweet dah. Woi, saya itu masih kecil. Apalagi saya udah kecil jauh lagi rumahnya dari kejadian. Saya waktu itu SMP. Jadi bojone kamsi gini. Saya nonton yang tadi gitu kan ada yang bilang Anak itu udah usianya udah rame-rame nonton. Iya. Iya, kata ibunya kamsi Itu kemarin di kejadian tahun 72 ya. Tahun 72. Itu si pihak laki-lakinya itu menjelang ujian terakhir. Saya mau berkelas 2 SD. Tapi kan yang sering boncengin situ. Ini Iwan. Oke lanjut ya. ya Pak Ade ya, mengenai data berarti lanjut. Terus sekarang kalaupun si mobilionet ini diperpanjang, berarti tiap tahun terus harus terus ya. Nah kalau terus berarti kan nanti paling kita sebut gitu aja ya, seandainya belum ada dana di kas, bisa dari tim pendataan bahwa Turunan. menutupi dulu lah, menahan gitu. Turunan.
Yang penting laporan untuk pembayaran ke sana tuh ada kwitansi maksudnya. Ada invoice-nya. Ya cuma saya usul Pak Ketua kalau memang itu udah mau diambil sama KKS dari awal aja dihitung. Kalau mau diambil Tingon Real Timur diambil sama KKS, silakan. Karena ini mohon maaf tadi, emang saya sama Heru yang membuat dan membayar, upload, memasukkan data semua. Tujuannya untuk menyimpan dan data foto supaya saudara yang lain bisa lihat. Makanya saya sistemnya cuma iseng lah. Tapi kalau KKS membutuhkan, ya akan saya lepas. Meskipun saya dengan Heru ini sebagai adminnya akan tetap membackup lah, tetap mengentry atau memasukin datanya. Tapi kalau mau diambil Pak Ketua, monggo silakan. Saya serahin semuanya sampai ke edit-editannya nggak apa-apa. Jadi istilahnya diakuisisi. Mau diakuisisi dengan KKS, monggo. Kalau enggak, kita mesti ada. Ini bukan bisnis Pak, tapi konsekuensinya mesti jelas. Karena kita bekerja tuh akhirnya bukan 24 jam lagi ya. Non stopnya karena kayak sekarang aja kita baru masih ngurusin admin bahwasanya ada pembayaran kedua. Ini hari tanggal merah, hari libur. Tapi online kan jalan terus. Tetap kita urus. Nah, di sini kan yang saya takutin para sedulur yang di KKS ini nggak paham. Dianggapnya ini alah tuan mainan. Kalau dibutuhkan, silakan. Kalau enggak apa-apa. Ya maksud saya sih gini Pak Ketua. Jadi kalau toh nggak diakuisisi oleh KKS, tetap dikelola sama kita orang. Tapi pengguna internetnya nanti itu saya kepengennya sih kayak berbayar gitu, jadi memberikan infaknya lah untuk perawatan data ini. Maintenance data. Ya, maintenance data, perawatannya lah. Karena per tahun tetap bayar loh. Iya, itu aja. Makanya waktu di WA saya terakhir kan gitu kan, dia kalau bisa KKS mengakuisisi 700.000 setahun. Kalau enggak nanti dibuat salah satu ini kayak pernyataan yang diamanatkan gitu kan. Iya, jadi setiap pengguna itu memberikan untuk sekarang ini kekuatan hukum ke Mas Heru sama Mas Edi ada bahwa kami membuat ini berdasarkan kesepakatan dan izin dari Pak Ketua. Kebutuhan Pak Ketua. Jadi nanti anak cucu kita nanti pun kalau buka siapa sih yang buat gitu, ternyata mereka kan seperti memang ada catatannya yang cara otentiknya, betul nggak Pak Bas kira-kira? Jadi Pak Ketua juga kelihatan cara bekerjanya. Saya udah mungkin seperti itu kali Pak Ketua ya. Ini. Nah, kan jadi ada semacam dari pengakuan. Dari pengakuan masing-masing gitu kan. Nah, mungkin begitu untuk pemikiran ke depan ya. Marah. Mungkin begitu ya Pak Edi ya, Mas Edi ya. Mungkin begitu Mas Edi kali. Iya. Jadi ada makanya ini saya kembaliin dulu ke Pak Ketua, mau diambil alih oleh PKS silakan atau menutup kami urus silakan. Tapi kalau untuk kami urus, yaitu kita ada biaya per tahunnya. Karena perpanjang domain dan hostingnya. Sekarang gitu ya, untuk kegiatan yang aplikasi itu kan sudah ditangani oleh sampai. Yang tahu urusan itu adalah sampai. Ya tetap harus sampaian ini yang pegang untuk mengurus data. Nah sekarang sampaian kan perlu hanya dana operasionalnya. Dana operasional untuk dana sewanya. Jangan bahasa operasional apa deh, kalau operasional harian rokok saya mahal loh. Kopi juga ya? Saya udah minta bensin dia. Baru bayar separuh udah minta bensin. Oke kan. Tadi bilang ini bensin dulu kan habis. Dia udah bengong aja bensin. Ayo lo mesti nyari bensin. Itu mungkin ya Pak Ketua ya. Ya, sekarang tetap ditangani oleh sampean atas nama KKS. Yang diketuai oleh Pak Sama. Ya pokoknya jadi nama itu harus upload ya oleh pengurus. Adapun nanti untuk apa itu namanya biaya pajaknya
yang setiap tahun dikeluarkan, ya tetap tanggung jawab kita bersama. Ya, nanti kita akan mencari yang namanya dansos, dana sosial. Entah waktunya itu pada waktu 3 bulan sekali kita asok yuk dansos itu untuk meringankan Caranya begitu. ini. Iya. Tiap kali pertemuan ya, tiap kali pertemuan. So, memang kalau kita buka seperti itu ada yang males transfer dan sebagainya. Termasuk saya sendiri juga itu. Jadi sekarang sebutin nama untuk mendapatkan tugas penguploadan ini. Yang pertama ya sebutin nama biar di sini kan dapat rekaman langsung. Adanya ini. Iya makanya Udah ini itu. aja tulis. Ya, sertifikat Mas Edi sama Mas Heru. Mas Edi sama begitu dan Heru terus ya. Jadi jangan marah-marah lagi. Seperti itu. Ntar kalau diajak ngambek-ngambek ya. Enggak, kalau sama Irman ngambek dia. Dan kalau jabatan kelamaan ya Mas Heru ya. Dengan seperti ini kan biar langsung. Nah itu. Jadi gitu ya, tanggung jawab masalah pendataan dan sebagainya, termasuk apa namanya Biaya hosting. Penguploadan, itu saya posting. serahkan sepenuhnya pada Edi ya. Terus didukung oleh pencari data ini, semua pemasukan kan langsung datanya masuk ke situ. Nah ini semua adalah semua demi KKS lah. Iya. Ada yang hadir kan. Jadi maka ini nanti semua itu adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya tim pemburu data, pencari data saja, semua. sah berarti ya. Ya, Sah ya. Palu dulu dong. Malu Pak Ketua. Kita lagi kopinya. Bun. Wah itu bisa aja. Ngomong Itu. sumpah. nah sekarang saya kalau seandainya ada permasalahan yang kira-kira menyangkut dengan organisasi, lemparkan saja ke saya biar nanti saya menjawab. Gitu. Saya lain kali yang ada di grup, kalau ada suara-suara sumbang, tulisan-tulisan masuk, kasih tahu Pak Ketua langsung. Biarpun Pak Ketua sudah membaca, yang penting yang ada di sini sudah laporan. Jujur ya, jujur saya sendiri itu nggak seneng pegang ginian. Ada 2 yang saya pegang dan ada yang istri pegang. Yang aktif itu yang punya istri. Jadi saya itu nggak pernah saya buka-buka. Bahkan yang buka punya saya itu ya istri katanya. Kalian screenshot. Misalnya istri, ini ya ada begini. Oh ya, nggak perlu diperpanjang lagi lah gitu. Ya tapi ya jangan Pak. Nah sekarang kalau ada yang kira-kira berat, oh ya, saya tanggapi. Berat tidak berat mohon dicukup karena Pak efeknya terhadap yang baru masuk itu sangat besar. Berpengaruh. Ya. Apapun bentuknya kalau mau gitu. Oke, nanti kita tindak lanjut. Ya kalau memang ini kita lagi waktu masih di grup nih lagi nyesel begini nih, biar maksudnya udah stop lu nggak usah ngomong mulu gitu. Orang-orang perempuan ini ngapain sih? Ada berantem Jadi begini akhirnya ngapain berantem gitu? ya. Padahal Jangan dipertontonkan di depan orang lah. Terus kembali Pak Arianti, Darwati, ya. Darwati, hati-hati. tapi saya bergaulnya cuma sama iya, istri iya. sih, nggak sama yang lain. Lanjut. Hati-hati. Kalau ditindaklanjuti pertemuan di rumah Oh iya dari siap. Sudaryanto Nanti ya. saya coba Nanti siapnya kapan? koordinasi ya. Nanti harus kita pertemuan di sana kita bahas yang lebih banyak lagi. Ya. Dan saya juga ada usul kalau ada pertemuan yang lebih pasangan. Toh di Jakarta itu selain kita juga yang nanti dirayain gantian juga bisa menikmati situs pertemuan. Iya. Biar lebih kenal. Ya. Biar lebih kenal dan tahu dah itu intinya kan. Makanya saya kan menghendaki kalau bisa itu yang ada KKS yang ada di wilayah Jakarta dan sekitarnya datang gitu loh. Iya Pak, yang jadi masalah sekarang adalah kondisi. Kadang-kadang disuruh, saya kan bukan pengurus, itu yang saya nggak senang. Bilang Sekarang Pak masih- Ketua bilang ini bukan hanya untuk pengurus Ya. tapi anggota KKS yang tinggal di Jabodetabek.
Nah, harus mencari tempat yang enjoy, waktu yang enjoy, dan semuanya pada bisa hadir. Yang pertama Itulah kali makna kasih data dari aja janjian sebulan silaturahmi ya. itu yang itu. Gini misalnya besok pertemuan di rumah Dayanto, mungkin 3 bulan kita pertemuan di Ragunan. Ya makanya semua itu tergantung kondisi, Bang. Tempat tuanya. Pak, Ragunan luar, Pak, Ragunan dalam. tempat Enggak, tua. kalau Ragunan luar bukan, Pak. Kalau Ragunan dalam iya. Tua. Berarti udah nih, udah menyampaikan hal semua nih dengan keputusan Pak Tua. Ya, keputusan. Jadi pertemuan KKS yang ada di wilayah Jakarta dan sekitarnya itu tetap kita laksanakan setiap 4 bulan. 4 bulan apa 3? Di antara itulah. 4 bulan. Ya, situasi Yang aja. sudah kita rencanakan kan 3 bulan sekali. Oh, gitu. Ya. Jadi 3 bulan sekali. Terus yang kedua, nanti di dalam pertemuan kita ada istilahnya yaitu membawa uang dana sosial atau yang meminjam untuk membantu kegiatan KKS, ya, berapapun besarnya kita nggak usah menentukan, ya, seikhlasnya nanti akan ketemu. Terus yang berikut pada pertemuan-pertemuan itu jangan kita saja yang hadir, kalau bisa cengkeweng. Jangking. Oh, iya. Cengkeweng. Geret. supaya yang Saling kenal. itu kenal lah siapa sih yang ada di KKS Jakarta. Dia hanya kenal sementara kan hanya di udara saja lewat WA, tapi nggak kenal wajahnya gitu. Saya kemarin mana sih yang namanya Anu di pertemuan Pembun. Nah, pas ketemu Anu ini yang Eko ini. Nah, itu pentingnya. Nah, kalau Jakarta juga begitu pula kan. Kita banyak yang nggak kenal orangnya, ya, tapi nama kenal. Orangnya kagak. Ya. Ada juga yang kenal orang nggak kenal nama juga ada. Ya, yang kedua. Terus yang ketiga, masalah ini tadi laptop apa namanya? Laptop. Penyimpanan data saya serahkan sepenuhnya Mas Edi Sama Mas Heru ya. Ya, Mas Edi dan kawan ini Heru. Iya, Pasangan, rutin. iya. Oh, temennya banyak ada. Iya. Sama pasangannya lah. Pasangannya Udah perempuan. Dan itu Somet. ya, Mas Heru. kita semua ini tim pencari data. Kita cari data sekali lagi yang valid dan jangan merepotkan. Misalnya tercatat nggak ketemu sama apa namanya sampai ke Singondrio terus nggak dicatat, catat aja itu ya. Jadi jangan sampai tadi karena tidak ketemu dengan Singondrio terus vonis, kamu bukan turunan Singondrio, mental nanti dia, ya. Nah, pokoknya kita baik-baik lah. Bukannya Ya. menjadi seperti itu, tolong mencari informasi lainnya. Nah, kalau bisa kita bantu. Ya memang begitu. Kalau bisa kita bantu. Ya. Nah, saya kira itu ya yang Mas berdoa. hasil pertemuan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan KKS selalu merapat dan KKS selalu bersatu, KKS selalu maju. Amin. Saya kira itu yang kesimpulan pada hari ini dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Doa dikit Pak Bas. Doa monggo. Semoga bersatu, semoga tetap langgeng, semoga sudah. Udah ya. Ya udah. Semoga makan pisang. Kita baca hamdalah. Alhamdulillah.